Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuri 2 with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Proses menyalurkan energi listrik. Proses pertama yaitu ada di sini ditunjukkan oleh angka 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Lalu yang kedua, di sini ada nomor 2, proses nomor 2 yaitu energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Lalu proses ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Proses keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Proses yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Dan yang terakhir, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk untuk dapat digunakan listriknya. Selanjutnya, komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada 2 jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Sistem distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi 2, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Dan distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Selanjutnya transformator.
Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Yang pertama, transformator step up yaitu berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Sama, menurunkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke Miss Dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.